Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, santri madrasah Mambaul Ma'arif yang saya muliakan, yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita lanjutkan penyuluhan kita. Masuklah kita kepada pembahasan liwat, karena spesialisnya akan masalah narkoba dan pergaulan bebas. Jadi oleh sebab itu pada kesempatan ini adik-adik sekalian, anak-anak kami, kita bahas yaitu masalah liwat. Liwat ini bahasa Arab, sebenarnya artinya kalau bahasa kita adalah homoseksual ataupun penyakit kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu ya inilah penyakitnya, suka sesama jenis, sehingga ada ancaman dari Nabi kita, kalau sudah merebak perbuatan kaum Nabi Lut, kata Rasulullah SAW, maka Allah laknat kaum itu dan Allah biarkan mereka mati di mana saja. Artinya Allah tak peduli lagi, Allah cabut rahmat itu. Maka di dalam generasi sekarang pun kita tetap perlu menanamkan ini kepada generasi kita, khususnya kalian anak-anak muda ini. Kaum Nabi Lut ataupun liwat ini memang sangat dahsyat hukumannya, ya, baik secara fikih ataupun hukuman secara azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara fikih memang ini masih di bawah zina. Zina kan artinya masuk kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan, sehingga masuk kepala zakarnya, itu baru disebut zina. Walaupun memang nanti pembahasan selanjutnya kita bahas macam-macam zina, karena macam-macam zina itu ada zina mata, zina tangan, zina orang yang sudah menikah, zina yang belum menikah. Dan masalah liwat ini, hubungan sesama jenis ini, disebut dia kalau perempuan namanya lesbian, atau bahasa Arabnya mufahazah. Maka liwat ini dia mendatangi, memasukkan kemaluannya kepada dubur, kemaluan belakang. Itu liwat ini, baik yang diliwatnya laki-laki atau yang diliwatnya perempuan. Pokoknya dimasukkannya kemaluannya dari jalan belakang. Ini tetap ada sampai sekarang. Makanya ini hukumannya kalau secara ilmu fikih memang hilaf ulama di sini, ada perbedaan. Kalau mazhab Maliki sama mazhab Hambali mereka tegas, katanya dibunuh ini, dibunuh. Kalau mazhab Syafi'i sebagian itu disebut namanya berzina, jadi ditegakkan bagi dia hukum zina. Namun ulama Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i, dan ini kebanyakan di dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu, ini disebut zina tapi cukup ditakzir hukumannya, ditakzir itu adalah keputusan hakim. Sekiranya pemerintahan kita menjalankan syariat Islam, misalkan di Aceh, maka hukumnya ditakzir dia. Apa itu takzir? Takzir itu ketetapan yang dibuat pemerintah setempat, baik dia kodinya ataupun anggota legislatifnya dan lain-lain. Pokoknya ada undang-undangnya lah. Pamannya siapa yang menjalankan hukum takzir ini. Jadi takzir ini dia tergantung pemerintah. Artinya tidak sampai hudud dia. Kalau hudud kan hukum berzina kan dilempar 100 kali kalau belum menikah. Pokoknya tidak sampai ke batas hudud. Jadi kebijakan pemerintahnya lah, kebijakan undang-undangnya. Entah misalkan diasingkan, atau misalkan tidak boleh dicakapi 10 hari, atau misalkan dibuat hafalannya, atau misalkan dipukul, begitu kan. Dipukulnya itu ya tentu kebijakan pemerintah lah, jangan pukul menganiaya. Itu namanya takzir. Terlepas dari itu hukum secara fikihnya, namun hukumnya tetap haram. Bahkan ini masuk dosa besar, ya. Dosa besar sama dengan riba kan, dosa besar. Walaupun
kita tengok tidak tegas hukum kepada pelaku riba ini. Begitulah homoseksual ini, hubungan sesama jenis. Jadi ditaksir pemerintah dia hukumnya ya. Walaupun dalam mazhab Maliki tadi, Hambali, mereka ini keras sekali, mereka anggap berzina dan dirajam katanya kan, dibunuh. Ada pendapat seperti ini. Namun pendapat yang paling kuat adalah cukup ditakzir, diserahkan hukumnya kepada pemerintah setempat. Nah, inilah hukum homoseksual ini. Homoseksual. Jadi homoseksual ini sebenarnya bisa disembuhkan. Yang pertama, banyakkan aktivitas, rutinitas ibadah. Kemudian ya kalau bisa jangan kita bergaul lagi dengan kawan-kawan yang suka sesama jenis begitu kan. Lawan terus keinginan itu. Itu pelaku homoseksual ini. Jadi intinya, kalau secara agama ini perbuatan yang sangat berat, termasuk dosa besar, dilaknat Allah, terkutuk, bahkan dibiarkan Allah kita, seolah-olah dibiarkan Allah kita, maka hendaklah kita jauhi ini. Kalau secara syariat, sekiranya syariat ditetapkan hukum, maka hukumnya ada yang kena hudud dia, ada yang tidak sampai kena hudud, cukup ditaksir begitu. Jadi demikian saja penyuluhan kita kali ini. Selebihnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar liwat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.